Ya, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Belajar Dhamma sedikit ya pagi hari ini. Kita belajar ajaran paling dasar dalam Dharma adalah pengetahuan akan hukum karma. Ya. Hukum karma itu ajaran paling dasar dalam Buddhisme. Kalau seseorang tidak paham hukum karma, dia kesulitan mempelajari topik Dhamma lainnya. Ya. Jadi kalau saya ketemu umat baru, biasanya yang saya tanyakan itu pertanyaan mengenai hukum karma. Kalau hukum karmanya dia miss, saya tidak bahas dulu yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau seseorang tidak percaya hukum karma atau salah paham dengan hukum karma, nanti dia akan salah paham dengan alam kehidupan. Ya, dia akan bisa salah paham juga ke dharma-dharma yang lain. Nah, bagaimana hukum karma? Sang Buddha mengajarkan apabila kita berbuat baik, ya dengan pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, maka buahnya adalah kebahagiaan. Ya. Kalau kita berpikir, berucap, berbuat buruk, maka buahnya adalah penderitaan. Ini selalu saya ulang berulang-ulang kali. Tapi setiap kali saya membahas ini, ada poin tambahan yang mungkin kita belum terpikir. Ya. 2 poin hari ini, yang pertama adalah, saya sering mendapat pertanyaan dari umat. Bante, boleh enggak kita umat Buddha itu memiliki, menyimpan, atau mengoleksi jimat? Ya, ya. Boleh enggak Bante kita mengoleksi jimat? Nah, jimat ini di banyak culture ya adalah hal yang cukup favorit ya. Dan setiap culture berbeda-beda. Kalau di Thailand ya, ada yang menganggap amulet Buddha itu sebagai jimat. Nah, ada yang mungkin juga jimat dari para resi, kalau di Thailand disebut resi ya. Di Indonesia ada yang berbentuk keris dan yang lainnya. Saya menjawab begini, boleh seseorang mengoleksi barang-barang tersebut. Boleh, silahkan. Tetapi tergantung pikirannya. Kalau dia berpikir bahwa benda ini yang memberi saya kebahagiaan, benda ini yang bisa memberi saya kekayaan, benda ini yang bisa memberikan saya kewibawaan dan sebagainya, maka ini bisa dikatakan bukanlah pandangan yang baik. Seorang umat Buddha yang baik harusnya memiliki pandangan apabila ingin kaya, yang harus dia lakukan adalah bekerja dengan baik, menabung, memiliki teman yang baik, tidak hamburkan uangnya di tempat yang salah, yaitu judi, prostitusi, keluyuran malam, teman yang buruk, ya. Kemudian merawat sila, senang berdana, kemudian belajar dhamma. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang dia kembangkan. Bukan sekadar karena ada benda ini, ya, terus saya mulai jadi kaya. Nggak bisa. Ya, apalagi yang di sini tinggal di Amerika. Nggak bisa hanya punya benda ini, terus uang turun dari langit. Oh, nggak bisa. Di sini kerjanya luar biasa lelah. Betul ya? Ya, jadi kalau berharap jimat itu bisa memberikan segalanya, disitulah mulai satu pandangan buruk berkembang. Dan lebih berbahaya lagi kalau sampai seseorang itu meninggalkan pemahaman hukum karma. Ya. Jadi tapi kenapa Bante mengatakan boleh dimiliki, boleh dikoleksi? Boleh sebagai barang seni, ya. Boleh kita menyimpan barang-barang yang artistik, barang-barang yang kuno, ya, sebagai dengan niat bahwa itu adalah barang seni yang kita sukai, ya, tidak merusak pandangan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Yang kedua, ya, ini singkat saja. Bagaimana setelah kita benar-benar mengamali, mempelajari hukum Kama Wipaka, ada hal baik apa yang muncul dalam pikiran kita? Seorang umat Buddha yang baik, ya, yang telah memahami hukum Kama Wipaka, seharusnya tidak memiliki pikiran cemburu ataupun iri. Ya. Karena cemburu dan iri itu sangat tidak masuk akal, ya, apabila kita kaitkan dengan perspektif Buddha Dharma, perspektif hukum Kama Wipaka.
Kenapa? Karena begini, setiap orang apa yang dia miliki, apa yang hari ini dia punya, itu semua adalah perjuangan dia sendiri. Ya, hukum karma itu tidak pernah salah alamat. Ya. Jadi apabila seseorang hari ini punya rumah yang baik, anak yang baik, istri yang baik, pekerjaan yang baik, bos yang baik, itu semua juga adalah apa yang dia lakukan di masa lampau. Masa lampau itu bisa 10 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau kehidupan yang lalu. Ya, sama juga. Kalau kita punya teman yang buruk, kehidupan yang kurang baik, ya apapun yang kurang baik, ya itu juga adalah apa yang kita lakukan dulu. Ya, oleh karena itu sebagai umat Buddha yang paham hukum karma, tidak ada sebenarnya ruang envy ya, kecemburuan, keiri hatian itu ada di dalam benak kita. Ya, karena kita tahu setiap orang memperoleh apa yang dia lakukan sendiri. Ya, semoga apa yang kita pelajari pagi ini memberikan inspirasi.